berbakat merupakan individu yang memiliki potensi dan keunggulan dalam berbagai aspek seperti akademik, seni, atletik, dan sebagainya. Namun, keberbakatan tersebut tidak selalu mengarah ke keberhasilan di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peran pendidikan luar biasa dalam mengoptimalkan potensi anak berbakat sangatlah penting. Menurut Clark, keberbakatan adalah suatu konsep yang berakar biologis, suatu nama dari inteligensia taraf tinggi sebagai hasil dari integrasi yang maju cepat dari fungsi-fungsi dalam otak, meliputi penginderaan atau psikal, sensi, emosi, kognisi, dan intuisi. Fungsi yang maju dan cepat tersebut mungkin diekspresikan dalam bentuk kemampuan-kemampuan yang melibatkan kognisi, kreativitas, kecakapan, akademik, kepemimpinan atau seni rupa, dan seni pertunjukan. Definisi formal yang dikemukakan oleh Francisco Fagane berhubungan dengan kecakapan yang secara jelas berada di atas rata-rata dalam satu atau lebih rendah atau domains bakat manusia. Talent berhubungan dengan penampilan atau performance yang secara jelas berbeda di atas rata-rata dalam satu atau lebih bidang aktivitas manusia. Adapun definisi berbakat versi Indonesia yaitu bahwa disebut anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional maupun mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Mereka menonjol secara konsisten dalam salah satu atau beberapa bidang, memiliki intelektual umum, bidang kreativitas, bidang seni atau kinetik, dan bidang psikososial dan atau kepemimpinan. Rumusan-rumusan tersebut mengandung implikasi bahwa bakat merupakan potensi yang memungkinkan seseorang berpartisipasi tinggi. Terdapat perbedaan antara bakat sebagai potensi yang berbeda terwujud dengan bakat yang sudah terwujud dan nyata dalam prestasi yang unggul. Ini berarti hal berbakat yang Anders Kashfer juga diidentifikasi sebagai anak berbakat. Terdapat keragaman dalam bakat. Adanya kecenderungan bahwa bakat hanya akan muncul dalam salah satu bidang kemampuan dan perlunya layanan pendidikan khusus di luar jangkauan pendidikan biasa. Karakteristik anak berbakat dan klasifikasinya. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok seperti dikemukakan oleh Supratinah Tirtonegoro, yaitu superior, gifted, dan genius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian intelijensi yang berbeda-beda. Pertama, genius. Genius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ-nya berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sikap-sikap positif seperti daya abstraksi yang baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, suka menganalisis data dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif, juga memiliki sifat negatif. Di antaranya, cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois, temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua, gifted. Anak ini disebut juga gifted dan talented, adalah anak yang tingkat kecerdasannya antara 125 sampai 140. Di samping memiliki IQ yang tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya yang kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Yang ketiga, superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut. Dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal,
dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah dan mudah mendapat perhatian dari teman-temannya. Membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan kata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian atau orisinalitas dalam ungkapan verbal, dapat memberi jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan banyak gagasan, luas dalam berpikir, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, mempunyai pengamatan yang tajam, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati, dan lain sebagainya. Faktor penyebab anak cerdas dan berbakat. Faktor penyebab anak dan cerdas dan berbakat sebagaimana dalam Mangun tahun 2011 dapat ditinjau dari dua hal, yaitu faktor genetik dan biologis. Penelitian dalam genetika perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dari perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan. Walaupun pengaruh genetika dalam perkembangan kemampuan unggul tidak dapat dielakkan, pengaruh biologi ini tidak lebih penting daripada pengaruh lingkungan di mana anak diasuh. Faktor biologis belum bersifat genetik yang mempunyai andil dalam integrasi adalah faktor gizi dan neurologi. Faktor-faktor lingkungan dari penelitian tentang individu berbakat yang sukses di berbagai bidang menunjukkan masa kecil di dalam keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seorang dari anggota keluarga, satu atau kedua orang tua, memiliki minat pribadi terhadap bakat anak dan memberikan dorongan besar dalam masa perkembangannya. Yang kedua, adanya dorongan khusus dari orang tua bagi anak untuk menjelajah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga berkaitan dengan bidang keberkatan yang dikembangkan, di mana usaha anak selalu mendapat pengakuan atau reward. Yang ketiga, keluarga menampilkan atau menunjukkan tingkah laku dan nilai value yang diharapkan yang berkaitan dengan talenta, termasuk mengenai jadwal yang jelas dan standar untuk penampilan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kelima, pengajaran bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi. Proses belajar awal lebih mengarah pada eksplorasi dan bermain. Yang keenam, keyakinan orang tua bahwa anak-anak mereka mendalami bakat mereka sebagaimana juga mereka belajar bahasa. Dan yang terakhir, orang tua menjadi pengamat latihan-latihan menekankan Permasalahan anak berbakat. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang sering ditemui bagi anak berbakat apabila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat khususnya dalam pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual umum. Pengukuran kemampuan intelektual umum diperoleh melalui pengukuran kekuatan otot, kecakapan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, perbedaan dalam ingatan, dan lain-lain yang semuanya disebut dengan tes mental. Yang kedua, tes integrasi. Salah satu perkembangan yang amat penting dalam pengembangan pengukuran integrasi adalah timbulnya skala Bechdel dalam mengukur inteligensi orang dewasa dengan menggunakan normal tes bagi perhitungan IQ yang menyimpang. Yang ketiga, tes kelompok kontra tes individual. Tes kelompok lebih banyak digunakan dalam sistematis pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Tes kelompok dirancang untuk sekelompok tertentu, biasanya tes kelompok menyediakan lembar jawaban dan uji-uji tes. Bentuk tes kelompok berbeda dari tes individual dalam menyusun item dan kebanyakan menggunakan item pilihan ganda. Mengikuti proses pendidikan. Tes hasil belajar ini berbeda dengan tes bakat. Tes intelijensi. Tes hasil belajar pada umumnya merupakan evaluasi terminal untuk menentukan kedudukan individu setelah menyelesaikan suatu latihan atau pendidikan tertentu. Penekanannya terutama pada apa yang dapat dilakukan individu saat itu setelah mendapatkan pendidikan tertentu. Yang kelima, tes hasil belajar individual. Pada umumnya, tes hasil belajar adalah tes kelompok yang bermaksud membandingkan kemajuan belajar antar individu sebaya, namun di sini hanya hasil belajar individual saja. Di Indonesia sering menggunakan pengukuran acuan norma PAN dan pengukuran acuan kriteria PAP. Layanan pendidikan anak berbakat. Yang pertama adalah kurikulum. Di dalam kurikulum berdiferensiasi terjadi pemadatan materi, yang artinya materi kurikulum diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak. Secara kualitatif, materi pelajaran berubah di dalam penggemukan beberapa konsep dan
esensial dari kurikulum umum sesuai dengan tuntutan bakat, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan, serta sifat luar biasa anak berbakat. Secara vertikal, anak-anak berbakat harus dimungkinkan untuk menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. Secara horizontal, disediakan program pengayaan atau enrichment di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan. Yang kedua adalah model pembelajaran. Untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini ada beberapa model yang dapat digunakan, yaitu pengayaan, percepatan, dan segregasi. Yang pertama adalah pengayaan atau enrichment. Di dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Nah, pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Secara vertikal, cara ini untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu. Anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Secara horizontal, anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah model penilaian. Proses penilaian pada anak berbakat sebetulnya tidak berbeda dari penilaian pada umumnya. Namun karena pada cakupan kurikulum berbeda, maka akan berbeda dalam penerapan penilaian. Nah, asesmen ini adalah langkah dalam proses penyerahan dan penempatan tertentu yang merupakan rangkaian upaya perolehan informasi dan bukan semata-mata hasil proses tersebut. Strategi pengajaran bagi siswa berbakat. Pertama, padatkan kurikulum dan berikan kegiatan tambahan atau enrichment. Pastikan lingkungan belajar siswa tidak hanya mensimulasi kemampuan kognitif siswa saja, tetapi memperhatikan kebutuhan jasmani atau olahraga, psikis, dan sosial. Bantu siswa untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kedua, implementasikan kurikulum yang multi-level, multidimensional, dan fleksibel. Lakukan beberapa perbedaan dari segi pengajaran, baik itu dari segi cakupan materi, kedalaman, atau kompleksitas materi. Yang ketiga, pastikan kurikulum Anda berorientasi kepada siswa. Jika membuat materi pengayaan, maka libatkan siswa dalam penyusunan rencana pengayaan. Dan yang keempat, berikan proyek mandiri. Berikan kesempatan bagi siswa untuk mengerjakan proyek mandiri yang berkaitan dengan bidang yang ia sukai, sehingga ia dapat memperdalam pengetahuannya tentang bidang tersebut sekaligus dapat melatih keterampilannya dalam mengelola waktu dan mengelola sumber-sumber belajar yang ia butuhkan. Bimbing siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif dan melihat dari sudut pandang yang luas. Yang kelima, berikan atau set standar yang berbeda atau tinggi dari siswa lain. Berikan juga goal yang harus dicapai. Yang keenam, terapkan pembelajaran yang interaktif. Ciptakan kesempatan untuk siswa bekerja secara berkelompok. Bekerja di dalam kelompok melatih siswa berbakat untuk menerima pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengelola emosi, dan juga melatih kemampuan berkomunikasi. Yang ketujuh, sediakan waktu bersama untuk mengeksplor berbagai sudut pandang tentang isu-isu terkini dan berikan kesempatan bagi mereka untuk menganalisa dan mengevaluasi isu-isu tersebut. Buat satu kesempatan forum atau debat untuk mendiskusikan isu-isu kontroversial tersebut. Yang kedelapan, bekerja sama dengan guru-guru lain, misalnya dengan guru olahraga atau guru-guru lain untuk membicarakan hal-hal yang perlu ditingkatkan dari siswa tersebut atau tentang kesempatan lomba untuk siswa berbakat ini. Yang kesembilan, berikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan siswa berbakat lainnya yang ada di kelas lain atau di sekolah lain, baik melalui olimpiade maupun yang lain-lain. Yang ke-10, dukung siswa atau anjurkan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kemampuan akademik mereka, misalnya ekstrakurikuler, debat, atau sains. Dan yang ke-11, libatkan orang tua dengan berdiskusi lebih sering dan mempertimbangkan input orang tua tentang pendidikan anak, terutama ketika Anda mengikut sertakan siswa pada lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan tambahan atau pengayaan. Yang ke-12, perlakuan siswa secara adil. Ingatlah siswa berbakat sama dengan siswa lainnya. Di kelas Anda, jangan memberikan ekspektasi yang tidak realistis dan tekanan kepada siswa berbakat.
ciptakan kegiatan di mana siswa berbakat dapat berkembang secara emosional. Siswa berbakat sering sekali mengalami masalah dengan pengendalian emosi. Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus 84 seperti mengelola marah mereka, mengelola rasa bosan, bullying, isolasi, depresi, stres, dan frustasi. Kemudian adalah cerita masalah yang sedang dihadapi siswa berbakat. Jangan menganggap siswa berbakat dapat mengatasi semua masalah. Selanjutnya, ciptakan suasana yang kelas yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Lalu, ciptakan kelas yang tidak kompetitif dan tidak individualistik, serta menolong setiap siswa untuk mencapai potensinya masing-masing. Kemudian, perhatikan semua siswa di kelas. Jangan menghabiskan waktu untuk berdiskusi dengan satu siswa, tetapi libatkan siswa lain dalam diskusi Anda. Yang terakhir adalah bimbing siswa untuk menyadari dan mengetahui penggunanya. Wawasan Kristen Alkitabiah, kecerdasan dan bakat berasal dari Allah, di mana setiap anak berbakat memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda-beda, dan semuanya berasal dari Allah. Dalam Roma pasal 12 ayat 6-8 disebutkan bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda yang digunakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Sebagai guru, kita harus membantu anak berbakat untuk memahami bahwa kemampuan mereka bukanlah hasil dari usaha atau keberuntungan semata, tetapi juga karena anugerah dan kehendak Allah. Anak berbakat harus mengembangkan karunia mereka untuk kemuliaan Allah. Anak berbakat harus memahami bahwa kemampuan dan bakat yang diberikan kepada mereka adalah untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam konteks pengajaran di sekolah inklusi, kita sebagai calon guru Kristen dipanggil untuk menghargai dan membantu mengakomodasi bakat yang dimiliki setiap anak untuk melayani yang lain. Seorang guru Kristen harus membantu setiap anak mengenali bakat mereka dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat tersebut. Kita harus mengekspresikan kasih untuk membantu anak-anak melihat bagaimana bakat mereka dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dalam hal ini, tujuan pengajaran bukan hanya untuk menciptakan siswa yang cerdas atau terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik dan melayani sesama dengan kasih. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dari bakat dan kemampuan orang lain dalam konteks sekolah inklusi. Ini dapat berarti mendorong anak-anak untuk belajar satu sama lain.